mengikuti perayaan misa bersama. Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, hari Minggu biasa ke-17, Minggu 30 Juli tahun 2023. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Revo Sulu MSC. Kita siapkan hati dan pikiran kita mengikuti perayaan Ekaristi hari ini. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur nomor 320. Allah bersemayam di tempatnya yang kudus. Di dalam rumahnya ia menghimpun semua orang. Dia sendiri akan memberi kekuatan dan keberanian kepada umatnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi.
Pada pagi hari ini kita bersama bersatu dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-17. Dalam bacaan Injil kita akan mendengar dan merenungkan bersama perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam, kemudian orang rela menjual segala sesuatu untuk memperoleh, supaya dia bisa membeli tanah itu dan memperoleh harta yang terpendam. Kita dalam kehidupan berusaha menjawab pertanyaan, apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita? Dan saat ini kita diberikan jawaban supaya kita bisa memperoleh kerajaan Allah. Oleh karena itu sekarang mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyadari akan salah dan dosa yang telah kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur 355.
Marilah berdoa. Allah, Engkaulah pelindung bagi mereka yang berharap kepadamu. Tanpa Engkau, tiada suatu pun yang baik, tiada suatu pun yang kudus. Lipat gandakanlah belas kasih-Mu dalam diri kami, agar dengan bimbingan dan bantuan kami, menggunakan harta yang fana dengan tetap terarah pada harta yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan nampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan, Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup.
daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, umat berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang paling berharga dalam hidup kita saat ini? Coba kita lihat diri kita renungkan sejenak. Apa saat ini yang paling berharga di dalam hidup kita masing-masing? Bapak atau masih nyong? Masih nyong. Kira-kira apa yang berharga dalam hidupnya? Ya? Nak dapat dengar. Badan pe besar suara pe kacili. Kita badan kacili suara besar. Apa? Apa kita? Kesehatan. Kalau ibu, apa yang paling berharga saat ini? Nafas kehidupan. Kalau sebelah suami, ya, apa kira-kira yang berharga? Rupanya ini satu keluarga yang duduk di muka ini. Keluarga, pas kita bilang keluarga. Ibu Heti kebetulan kita kenal. Kira-kira apa yang paling berharga? Nah ada atau belum pikir? Atau belum renungkan, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita semua pasti memiliki sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, ibu yang pakai baju pink kira-kira apa? Hah? Nggak dapat dengar. Keluarga, ya. Banyak hal, ya. Bisa keluarga, bisa anak, bisa istri, ataupun bisa hugel, ya. Atau bisa mobil. Aduh pastor, kita lebih sayang tape oto daripada tape maitua, karena tape oto ini 300 juta, ya. Atau ada yang aduh kita pastor tak lebih berharga ini tape rumah, tape keluarganya anda, biarkan orang ada di rumah, yang penting tape rumah ada. Pasti ada segala sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Dan kadang sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu dalam diri kita, sesuatu yang berharga itu terkadang mengarahkan hidup kita.
mengarahkan cara pandang, cara berpikir, cara bertindak, cara merasa kita untuk sesuatu yang berharga itu. Ya. Kalau berharga hugel daripada istri, tentu dia punya cara bertindak, cara berpikir lain lagi. Ya. Kalau berharga keluarga, tentu dia akan cara hidupnya bertindak di dunia ini, berpikir, merasa lain lagi. Dia akan mengutamakan keluarganya. Nak mungkin dia mau bajalang-bajalang keluar malam kalau tidak ada urusan atau pekerjaan yang penting. Jadi sesuatu yang berharga akan mengarahkan cara hidup dan cara berpikir. Dan kita semua manusia tadi sudah punya sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita ini. Dan hari ini kita diingatkan bahwa di atas segala sesuatu yang kita anggap berharga di dunia ini, ada yang paling berharga. Yaitu apa? Adik, dibacaan Injil tadi. Seumpama harta yang terpendam, mutiara yang indah seperti jala yang besar. Apa itu? Bisinar. Ada badengar atau cuma pegang-pegang lilin marnak badengar? Apa yang berharga itu? Ibu guru ya. Apa yang berharga tadi menurut kitab suci? Jaga dengar, ya. Datang gereja itu mendengarkan sabda, bukan babaca. Kerajaan Allah, kerajaan surga, itu sesuatu yang berharga di atas semua. Kesehatan, keluarga, mobil, ya, rumah, tanah, di atas segala-galanya itu. Kerajaan surga. Untuk apa orang memiliki istri cantik? Untuk apa orang memiliki keluarga yang berbahagia? Untuk apa orang memiliki tanah 100 hektar? Kalau mati kong masuk neraka. Sia-sia semuanya. Maka Tuhan mengatakan carilah kerajaan Allah. Seperti sesuatu yang berharga. Yang bahkan orang rela menjual segala sesuatu. Menjual berarti rela melepaskan hal-hal yang mengikat diri kita. Dia rela melepaskan. Seperti para murid ketika mau mengikuti Kristus. Ya. Meninggalkan jalannya. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu dan ayahnya demi mengikuti Kristus. Karena apa? Hal-hal yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu butuh pengorbanan. Kristus saja mengorbankan diri di atas kayu salib. Dan kita untuk mencapai keselamatan butuh pengorbanan. Mungkin kita berusaha mencapai itu akan ada penghinaan. Mungkin kita akan merasa terhina. Mungkin kita akan merasa siksa. Mungkin kita akan merasa susah atau malu. Diejek dan dihina orang. Tetapi segala sesuatu yang hina, segala sesuatu yang membuat kita merasa malu atau merasa terluka, tersiksa, akan ditutup dengan kebahagiaan besar di dalam kerajaan surga. Kristus ketika mengorbankan dirinya di jalan salib menderita, bukan main luar biasa menderita. Tetapi kemudian dia mencapai kemenangan di salib dan membawa keselamatan bagi kita semua. Kalau mau dengar ini gampang, tapi mau laksanakan pasti susah. Adik, mau ikut mana lebih ngana mau pilih? Mau bermain Mobile Legend, game di HP, atau mau datang latihan bisinar? Oh, karena anak-anak bisinar. Kalau mau tanya adik-adik yang lain, mana mau pilih? Ya, mau bermain game atau mau datang berdoa? Ya. Kebanyakan yang mau pilih paling bermain game, dan memang banyak terjadi. Ya. Mana mau pilih? Mau datang gereja atau mau nonton Piala Dunia? Bapak, hobi bola. Kalau hobi bola pasti dia jawab lebih baik Kak Pastor. Cuma 4 tahun 1 kali nonton bola daripada mau pergi gereja. Mana kita mau pilih? Ya. Mau pergi berdoa legio, doa ke perkumpulan wilayah rohani, atau mau pergi bajalang dengan teman-teman ibu-ibu lain? Pergi di Ampalima, atau bapak-bapak pipasiar. Hal-hal yang mungkin kita rasa terdengar sederhana, tetapi butuh perjuangan dan pengorbanan. Bagaimana kita rela bisa melepaskan apa yang membuat kita senang di dunia ini dan yang menjauhkan dari kerajaan Allah. Dan kita menentukan sesuatu yang berharga.
harta yang terpendam, mutiara yang sangat indah, yang rela orang melepaskan segala sesuatu untuk memperoleh. Semoga lewat Injil hari ini kita semua diingatkan dan disadarkan. Pasti kita semua pernah berbuat salah. Pasti kita semua pernah mengabaikan. Tetapi kita berusaha kembali menyadari dan sadar akan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Lebih dari segala sesuatu yang berharga di dunia ini. Semoga demikian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama berdoa. Doa aku percaya, aku percaya. Sampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang. Kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa, Sang Raja Kerajaan Surga, agar kita diperkenankan tinggal di dalamnya. Umat menjawab berdasarkan warta paroki. Bagi gereja kita, ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya rohmu, agar selalu memperbarui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga umatmu selalu siap sedia memberikan diri secara penuh dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian, dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Semoga namamu semakin dimuliakan di dalam karya pelayanan mereka. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, ya Bapa, semoga para korban perang dan korban lalu lintas Kau perkenankan menikmati kediaman di rumah Bapa. Persatukanlah mereka di dalam kebahagiaan kekal bersama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, semoga masyarakat kami tetap setia dalam memperjuangkan dan menantikan kedatangan kerajaan surga yang terwujud dalam usaha kami untuk semakin membangun persaudaraan sejati di antara kami. Tuntunlah masyarakat kami dalam namamu, agar dalam perjuangan hidup ini kami selalu mengandalkan Engkau. Marilah juga dalam perayaan Ekaristi ini kita memohonkan doa bersama dengan mereka yang memohonkan doanya dalam perayaan Ekaristi ini, bersama dengan penyelenggara misa pada pagi ini, sekami Paroki Bunda Teresa. Kita berdoa semoga anak-anak ini senantiasa diberkati oleh Allah Bapa, sehingga mereka boleh tumbuh di dalam iman dan senantiasa mengutamakan Kristus dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah juga bersama dengan keluarga Pangemanan Tindangan kita bersyukur atas berkat untuk anak terkasih Xavier Pangemanan yang merayakan hari ulang tahun yang ke-12 tahun pada tanggal 28 Juli 2023, dan juga memohonkan berkat dan doa untuk Bapak Benediktus yang merayakan hari ulang tahun yang ke-68 tahun. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berdoa bagi mereka yang merayakan hari ulang tahunnya ini, kiranya di usia mereka yang baru,
Engkau tetap memberkati, melindungi, dan menaungi mereka dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka, serta diberikan rahmat, kesehatan, dan umur yang panjang di dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Bukanlah doa kami ya Tuhan. Marilah juga bersama dengan keluarga Sokop Supit kita bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-25 pada hari ini tanggal 25 Juli tahun 2023, dan juga bersama dengan keluarga Turambi Walan Sendo mengucap syukur atas berkat Tuhan atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-28 tahun pada tanggal 30 Juli 2023 ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berdoa bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya ini, semoga Engkau tetap memberkati mereka sehingga ikatan cinta di antara mereka boleh bertahan berlangsung sampai akhir hayat mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dan tinggallah bersama kami. Kabulkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita bersatu dalam persiapan persembahan. Puji syukur nomor 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambunglah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. 380. Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah, jadikan tubuh Kristus dan
384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan minta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, hendak bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima dan kemuliaan. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah kurban yang kami letakkan ke dalam tangan kami untuk dipersembahkan kembali kepadamu. Semoga misteri suci ini menguduskan kami dalam hidup kami sekarang ini dan menghantar kami kepada sukacita abadi karena anugerah-Mu semata-mata dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya.
Engkau membentuk manusia menurut citramu dan memberinya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakilmu, ia menguasai segala sesuatu yang engkau ciptakan, sambil memuji Dikau karena semua karyamu yang agung, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 394. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami wartakan kebangkitan kami muliakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Paus Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua
agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Ya Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapa, Engkaulah Raja, damai Tuhan bersamamu. Empat 415.
Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, inilah Yesus domba Allah yang telah menghapus dan menebus dosa seluruh umat manusia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya yang kudus. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, mereka yang sudah dipermandikan, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. 423. Empat ratus 26. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya
428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Allah, Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, rimah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan dengan makan roti, kami pun bersaudara. Maka kini sabda bahagia akan kami wahyukan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan hampa, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi.
Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. (435) Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan putra-Mu yang setia. 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan air, sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana
Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa penutup. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen kudus. Semoga kenangan abadi akan sengsara putramu. Semoga anugerah yang diberikannya kepada kami demi cintanya yang tak terperikan berguna untuk keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan pengumuman Rejani. Selamat hari Minggu. Pengumuman Gerejani. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Revo Sulu MSC yang sudah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa ke-17 ini. Para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, sekami paroki, dekorasi wilayah rohani Santu Fidelis de Sigmaringen, kebersihan KBK Santu Gregorius Agung, pada tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang telah hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Informasi yang pertama, petugas penyelenggara pekan depan Minggu 6 Agustus tahun 2023, hari Minggu biasa ke-18. Penyelenggara liturgi misa pagi, Wanita Katolik Republik Indonesia, cabang paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, misa sore, KBK Santo Nicholas of Valentino, dekorasi wilayah rohani Santa Elizabeth, kebersihan Wanita Katolik Republik Indonesia, Ranting Santa Emilia. 2. Hendak menikah, pasangan calon nikah, Kevin Juan Gusing, putra dari Anton Gusing dan Nova Norce Pantas, Stasi Santu Carolus Baromius, wilayah rohani Santu Paskalis Bailon Kima Atas, dengan Rosiana Jacqueline Tuuk, putri dari Maksi Setuuk dan Suryati dari Amurang. Rencana peneguhan nikah mereka akan dilaksanakan di Gereja Stasi Santu Carolus Baromeus, Kima Atas, hari Rabu 2 Agustus 2023, dibaca untuk kedua kali. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Selanjutnya, informasi dari pastor paroki, kalau di rumah kita ada orang yang beragama lain atau bukan Katolik, entah itu om, tante, ponakan, atau bahkan orang tua sendiri, misalnya papa mantu atau mama mantu, dan lain-lain. Kalau jadi apa-apa, maka baiklah menghubungi pimpinan agama orang yang bersangkutan, pendeta, gembala, imam, dan lain-lain. Kalau mau ibadat misalnya, harus dikomunikasikan dengan pimpinan agama yang bersangkutan. Kalau mau ambil bagian untuk keluarga yang Katolik, misalnya ibadat Katolik atau ibadat orang yang bersangkutan, kalau beliau setuju, barulah ibadat Katolik diadakan. Kalau beliau tidak setuju, kita tidak boleh memaksakan kemauan kita. Ibadat pokok harus menurut keyakinan orang yang bersangkutan. Kecuali kalau pimpinan agama orang yang bersangkutan karena satu dan lain hal sudah menyatakan tidak akan melakukan pelayanan, barulah diadakan ibadat Katolik. Karena lebih baik membuat ibadat daripada tidak sama sekali. Informasi dari pastor paroki. Selanjutnya,
pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 adalah Jumat pertama di dalam bulan. Tidak ada misa pagi, hanya ada misa sore atau malam pukul 18.00 WITA disambung dengan salve. Selanjutnya pada hari Sabtu sesudah misa, pastor akan membawa komuni untuk orang sakit atau orang tua, baik di paroki maupun di stasi. Dan kepada umat bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023 mulai pukul 16.00 WITA atau 4 sore, giliran wilayah rohani Santa Litwina. Diutamakan keluarga-keluarga yang belum mendapatkan pelayanan pastor di kali yang lalu. Mohon kepada ketua wilayah rohani yang bersangkutan atau wakilnya dapat menjemput pastor menghantar kepada keluarga-keluarga di wilayah rohani masing-masing. Selanjutnya dari Dewan Keuangan Paroki atau DKP disampaikan untuk kedua kalinya bahwa kelompok teritorial dan kategorial yang belum memasukkan laporan keuangan sampai saat ini adalah 1. OMK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. 2. KTM Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. 3. Wilayah Rohani Santu Paskalis Bailon Kima Atas. Mohon segera dimasukkan ke pengurus DKP paling lambat hari Rabu 2 Agustus tahun 2023 atau segera menghubungi Bapak Romi Humokor. Laporan keuangan sepanjang tahun 2022 dan tahun 2023. Tahun 2023 cut off atau tutup buku per 30 Juni 2023. Mohon menyiapkan juga fotokopi sebanyak 2 rangkap. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk informasi keuangan bisa dibaca di dalam warta paroki. Diingatkan juga dari panitia Pesta Pelindung dan Penerimaan Krisma mengingatkan bahwa sesudah perayaan Ekaristi pada pukul 1.00 nanti ada lomba berupa pelafalan doa Bapa Kami, Salam Maria dan Kemuliaan, kategori 5-7 tahun dan membaca doa anak misioner Indonesia kategori 8-11 tahun. Informasi lainnya untuk sekami bisa dibaca di dalam WhatsApp group. Dan juga dari Panitia Pesta Pelindung dan Penerimaan Sakramen Krisma disampaikan untuk pengumpulan formulir pendaftaran dan surat penemandian terbaru terakhir pada besok Senin 31 Juli tahun 2023. Demikian informasi. Apabila pastor ingin menambahkan sekaligus juga untuk berkenalan kepada kita semua, dipersilakan. Selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri memohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian yang berhimpun di sini selalu dan senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur. 690.
Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepada.